Oke teman-teman, jumpa lagi bersama saya Riko. Dan untuk kali ini saya akan motong rambut yang lurus, panjang, dan bekas disemir bleaching. Untuk potongan yang cocok kira-kira kayak gimana ya? Oke, langsung aja kita eksekusi ya teman-teman. Seperti biasanya kita semprot-semprot dulu biar seger. Dibasahin dulu rambutnya ya, biar kita memudahkan untuk memparting atau membagi bagian rambut yang samping dan bagian rambut yang atas. Nah, untuk membasahinya ini usahakan cuma yang atasnya aja ya, jadi jangan sampai ke bagian yang samping karena nanti kalau kena clipper bisa cepet tumpul. Jadi kita lebih menghemat pisau agar lebih tahan lama ya, karena air kan bisa membuat si blade atau pisau clipper itu cepat berkarat. Jadi untuk mengurangi resiko kita semprot ya untuk bagian rambut yang atas saja. Oke, langkah pertama kita langsung menggunakan sepatu clipper nomor 2, dan jangan lupa untuk levernya atau tuasnya dimundurin full ya teman-teman. Kita buat nentuin polanya, kira-kira nanti mau dipotong kayak gimana. Kita coba cek dengan sepatu clipper nomor 2 ini untuk mengetahui seberapa tipis nanti kita motongnya, seberapa tinggi. Kita ambilnya bagian samping dan bagian belakang untuk mengetahui bentuk kepala atau bentuk tengkorak si pelanggan. Nah, setelah itu kita langsung menggunakan sepatu clipper nomor 1 ya teman-teman, dan untuk levernya atau tuasnya itu dimundurin dulu, dimundurin full. Kita langsung buat pola agak tipis dan biar bisa langsung nyambung dengan pola yang nomor 2 tadi. Dan untuk yang bawahnya kita sambung dengan lever atau tuas, dimajuin atau dimundurin sedikit demi sedikit. Kita mainkan levernya di sini, kita buat langsung nyambung untuk bagian bawahnya biar kita nggak kelamaan atau nggak memakan waktu terlalu banyak. Ini yang saya pakai cara cepat ya teman-teman, kalau menurut saya pribadi. Jadi kalau ada kurang lebihnya silahkan di komen di kolom komen di bawah ini, biar kita juga bisa saling tukar pengalaman dan saling berbagi di sini ya teman-teman. Untuk bagian belakangnya jangan terlalu atas, atau kali ini saya nggak ambil terlalu atas karena si bentuk kepala pelanggan ini nggak memungkinkan untuk dipotong terlalu tinggi untuk bagian belakangnya, karena agak trepes ya untuk tengkorak bagian belakangnya teman-teman, untuk mengimbangi aja. Nah, untuk bagian paling bawah kita menggunakan clipper kosongan, jadi tanpa sepatu, langsung pisau clipper, tapi ini levernya dimundurin ya teman-teman, karena si pelanggan mintanya nggak terlalu tipis habis, jadi kita sisakan sedikit. Jadi kita pakai clipper kosongan tapi dimundurin untuk levernya. Sekarang kita masuk bagian atas, kita menggunakan teknik overcomb, clipper overcomb ya teman-teman. Nah, kita rapikan dengan cara ini
Ya mungkin ini cara yang paling cepat atau lebih efisien waktu ya, daripada menggunakan sepatu clipper untuk ukurannya lebih tebal. Mungkin untuk teknik atau cara overcomb ini buat teman-teman yang masih pemula atau masih belajar, bisa dicek linknya di playlist saya di teknik buat pemula itu, silahkan dilihat sendiri untuk yang masih belajar ya. Kalau yang udah bisa ya nggak usah dilihat. Buat teman-teman yang masih belajar aja. Untuk tuasnya kita mundurin ya teman-teman, sama seperti yang biasanya, untuk mengurangi resiko kepedalan yang sulit banget dibenerin. Karena dulu saya juga sering banget melakukan kesalahan pedal, jadi untuk kedepannya kita bisa lebih hati-hati dan kita mencari cara untuk bekerja dengan aman. Kita ulang-ulangi sampai benar-benar terbentuk gradasi yang halus, jadi nggak ada bagian yang agak tebal atau belum terpotong gitu ya. Kita cek. Walaupun nggak terlalu tipis, jadi potongan juga tetap harus halus atau harus terbentuk sebuah gradasi ya. Tanpa sebuah gradasi mungkin potongan itu nggak akan terlihat bagus atau enak dilihat, kurang enak dilihat. Jadi jangan asal ya, jangan asal potong dan jangan asal mau dipotong. Buat teman-teman yang suka potong rambut di manapun tempatnya, jadi mintalah sesuai angan-angan teman-teman sekalian. Untuk bagian yang paling samping kita buat outline atau garis luar menggunakan detailer aja untuk mempersingkat waktu ya teman-teman. Jadi kita kali ini nggak dikerik, kita cukup dibuat outline menggunakan detailer, dan itu pun saya menggunakan detailer Kime yang murah, tapi hasilnya yang nggak murahan ya pokoknya. Yang kira-kira udah pantas lah dibuat kerja. Untuk teman-teman yang berkenan buat follow Instagram saya, itu ada Instagram saya Rico DRCH, silakan di follow ya buat teman-teman yang ingin nambah temen atau nambah sedulur, biar kita lebih akrab lagi. Silakan di follow pokoknya, menambah temen dan nambah pengetahuan juga. Kita bisa saling follow di sini. Oke, sekarang kita masuk bagian atasnya ya teman-teman. Kita basahin lagi rambutnya buat kita memudahkan potongnya, rambutnya enggak habis potongan rambutnya itu enggak kemana-mana, jadi enggak ambiar gitu. Untuk bagian atas kita biasanya potong dari belakangnya dulu. Kita potong dari belakang buat tentuin polanya. Kita ambil yang bagian belakang buat kita mengetahui seberapa panjang yang harus kita potong buat patokan ya teman-teman. Jadi jangan asal main babat aja, jangan cuma gaya-gaya dan akhirnya hasilnya nggak sama panjang.
atau cuma main sasak aja buat masalah disasak, aduh malah hancur kayak di video yang kemarin itu. Saya benerin rambut yang habis sasakan ya, silahkan disimak atau dilihat videonya. Itu rambut yang benar-benar hancur bekas disasak. Kayak ini nyasaknya itu juga cuma asal nyasar aja, cuma asal dipotong buat jadinya si rambut pelanggan itu hancur lebur lah, tipis seperti kumis. Untuk cara motong rambut bagian atas buat teman-teman yang masih belajar atau masih mau merintis, itu juga ada di playlist teknik buat pemula, silahkan dilihat atau ditonton sendiri. Itu ada, silahkan teman-teman belajar di sini, atau juga bisa sharing-sharing buat teman-teman yang sudah punya pengalaman. Selanjutnya kita keringkan. Ini setelah kita keramasi, udah keramas ini. Nah, kita keramas, kita masuk di fase pengeringan. Kita keringkan sambil kita bentuk pola si rambut atau di styling, pola stylingnya, style. Setelah itu kita kasih pomade ya, hair styling. Kita ngasihnya sedikit demi sedikit aja ya teman-teman, jadi jangan langsung banyak buat kita kita memudahkan untuk ngeratainnya biar lebih rata si pomade-nya itu tadi. Udah, sekarang kita sisir. Untuk nyisirnya kita usahakan mengikuti alur pergerakan si rambutnya itu sendiri, jadi jangan sampai memaksakan kehendak teman-teman. Kalau alurnya ke kiri mau nyisir ke kanan, itu mungkin kesalahan yang sangat fatal, nanti bisa nggak terbentuk sebuah style yang bagus. Untuk hasilnya kira-kira kayak gitu ya teman-teman. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dan bila ada masukan silahkan ketik komentar di kolom komen di bawah ini. Dan jangan sungkan-sungkan untuk komentar ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe juga untuk bisa mendukung channel ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya.